Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara-cara untuk memperbanyak aglonema. Untuk mendapatkan tingkat keberhasilan yang lebih besar pada waktu kita melakukan perbanyakan, sangat disarankan bahwa tanaman aglonema tersebut harus dipastikan benar-benar dalam kondisi yang sehat. Secara umum, bahan-bahan dan alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah media tanam yang baik, fungisida, zat perangsang tumbuh, dan juga cutter atau silet. Cara-cara untuk memperbanyak aglonema sendiri yaitu dari pertama kita bisa lakukan dengan cara penyilangan atau dari biji, 2 dengan cara pemisahan tunas, 3 dengan cara mencangkok, keempat dengan cara mencacah, dan kelima dengan cara kultur jaringan. Masing-masing cara atau metode mempunyai keuntungan dan kelemahan sendiri-sendiri, tingkat kesukaran sendiri-sendiri, tingkat kesabaran sendiri-sendiri, dan biaya sendiri-sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas perbanyakan aglonema dengan cara penyilangan atau dengan biji. Keuntungan yang kita dapatkan dengan cara perbanyakan aglonema dengan cara ini adalah sangat dimungkinkan untuk mendapatkan jenis-jenis yang baru atau varian-varian yang baru, corak-corak yang baru yang belum ada di pasaran. Dan pastinya bila hasil dari penyilangan tadi bisa diterima oleh pasar, dapat dipastikan bahwa keuntungan yang didapatkan akan sangat amat besar. Tapi yang pasti, kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang cukup relatif lama dan biaya yang pastinya amat besar, karena membutuhkan tanaman dewasa yang tidak sedikit, serta diperlukan juga tingkat ketelatenan, kesabaran yang lebih dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Oke, kita bahas caranya, bagaimana cara untuk melakukan penyilangan. Yang pasti kita harus mempunyai tanaman dewasa dengan jumlah yang banyak dan variasi tanaman yang berbeda-beda. Kita rawat hingga mereka tanaman tersebut menghasilkan bunga, di mana bunganya bisa kita silang dan kita rawat hingga menghasilkan biji, dan kemudian bijinya yang kita tanam. Menariknya, kematangan putik dan benang sari dari masing-masing tanaman berbeda-beda, sehingga memang dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan kejelian untuk menghasilkan jenis-jenis yang baru atau perbanyakan aglonema dari biji. Cara yang kedua yaitu dengan cara tunas atau pemisahan tunas, di mana tingkat keberhasilan dengan metode tunas sangat besar. Dan cara ini boleh dibilang sangat amat aman. Yang menjadi permasalahan, kita harus menunggu cukup lama untuk tanaman aglonema tadi menghasilkan tunas. Tapi bila sudah mulai muncul tunas, kita tunggu saja sampai tunas tadi tumbuh daun, dan setelah itu tinggal kita pisahkan. Jangan lupa pada bekas potongan atau bekas dari pemisahan tadi kita oleskan fungisida yang sudah dilarutkan dengan zat perangsang tumbuh. Kering anginkan sebentar, kemudian tanam kembali di media tanam yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tempatkan di tempat yang teduh dan tidak terkena matahari secara langsung. Selang 3-5 hari kemudian sudah bisa dipastikan bahwa kita mendapatkan aglonema yang sudah diperbanyak. Yang ketiga, kita akan bahas dengan cara cangkok. Untuk cara cangkok ini sangat disarankan bila aglonemanya sudah mempunyai batang yang cukup tinggi atau terlihat dari dasar media. Cara cangkok ini tergolong memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dan relatif aman atau bisa dilakukan bahkan untuk pemula. Caranya cukup kita sayat dengan silet di bagian batang yang tampak di atas media. Kita silet jangan terlalu dalam, tapi kita silet melingkar. Usahakan disilet di beberapa tempat. Setelah itu kita cukup diamkan sebentar, kemudian kita olesi dengan fungisida dan zat perangsang tumbuh. Sehabis itu kita bisa mencari bekas botol aqua atau mika atau bekas gelas plastik juga bisa, yang sudah dibentuk kurang lebih seperti ini. Isi dengan media dan siram secukupnya. Sehabis itu tinggal ditunggu kurang lebih sekitar 1 bulan, maka bisa dilihat nanti akar akan menerobos keluar. Setelah akar terbentuk, bisa kita potong pada bagian yang sudah ada akarnya. Dan untuk bagian bawah yang ditinggal,
nantinya dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru atau individu-individu yang baru. Yang keempat adalah perbanyakan dengan metode mencacah. Di metode ini, tingkat kegagalan boleh dibilang sangat besar, sehingga tidak disarankan untuk para pemula. Tetapi bila berhasil, bisa dengan sangat cepat didapatkan aglonema yang banyak, dengan waktu yang relatif sangat cepat. Caranya, tinggal kita ambil batang aglonema yang sudah panjang, pastikan dilakukan pada tanaman yang sehat. Setelah itu kita potong-potong atau kita cacah sebanyak 2-3 mata tunas. Keringkanginkan kurang lebih sekitar setengah jam atau 30 menit. Setelah itu oleskan fungisida dan zat PT atau zat perangsang tumbuh. Keringanginkan lagi. Setelah itu kita tanam di media yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sangat disarankan untuk disungkup dengan plastik agar mengurangi penguapan dan menjaga kelembapan media. Bila berhasil, maka akan tampak sekitar 2-3 minggu jarum-jarum dari calon aglonema yang baru. Cara yang kelima adalah dengan cara kultur jaringan. Di sini kita nggak akan bahas lebih banyak dengan cara kultur jaringan karena nantinya mungkin akan dibuatkan video secara tersendiri. Tapi yang pasti kultur jaringan memerlukan biaya yang cukup besar karena dibutuhkan lab yang steril dan alat-alat yang steril. Dan boleh dibilang tingkat keberhasilan untuk kultur jaringan relatif lebih kecil. Tetapi apabila berhasil, maka akan didapatkan dengan jumlah yang sangat cepat dan jumlah yang sangat besar. Oke, mungkin itu sekian dulu dari saya. Terima kasih.